Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 23 Maret 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan surat Yohanes yang ketiga atau 3 Yohanes. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberkati kami sampai hari ini. Juga firman Tuhan yang boleh menjadi penerang dalam hidup kami. Biarlah Tuhan memampukan kami setiap kali kami dapat membaca, merenungkan bagian firman-Mu, supaya kami dapat mengerti, memahami, serta dapat kami terapkan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, berfirmanlah atas kami sedia untuk belajar. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang 1 sampai yang keempat menjadi bahan perenungan kita pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasih dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan supaya kita menjadi teladan dalam iman atau panutan dalam iman. Iman Kristen bukanlah sekedar teori atau ide yang abstrak, yang tidak terlihat. Melainkan iman Kristen hidup secara konkret dalam sosok yang dapat disebut namanya. Firman Tuhan hari ini ada sosok yang bernama Gayus yang dilaporkan hidup dalam kebenaran. Dan kata kebenaran dalam surat-surat Yohanes adalah cara unik dari Rasul Yohanes untuk mengacu kepada Yesus, sang kebenaran sejati. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mungkin tergoda memaknai kekristenan sebagai seperangkat doktrin atau ritual keagamaan. Mungkin karena ritual dan doktrin mudah dijinakan di atas secari kertas. Dan surat 3 Yohanes menggambarkan iman yang dihidupi pribadi-pribadi yang berelasi dengan Tuhan. Ada tokoh Gayus yang ditulis di dalam 3 Yohanes ini. Gayus hidup dalam kebenaran dan menjadi kesaksian yang baik. Dan itulah yang menjadi ucapan syukur dari Rasul Yohanes. Bagaimana dia mendengar kabar mengenai Gayus yang hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu berpadanan makna dengan berjalan dalam kebenaran. Itu dalam makna bahasa aslinya, ya, hidup dalam kebenaran. Istilah tersebut menunjukkan sikap iman yang aktif dan nyata, konkret dalam kehidupan setiap hari. Dan itu terlihat dalam hidup Gayus. Sikap iman Gayus itu sungguh nyata disaksikan oleh para sahabatnya dan membangkitkan sukacita di dalam diri penatua. Sikap iman yang dimiliki oleh Gayus memang berpotensi untuk mendatangkan konflik dan penuh dengan gesekan. Ketika seseorang hidup dalam iman yang sesungguhnya, potensi seperti itu muncul dan seringkali terjadi. Namun Gayus tidak berteori. Ia beriman secara nyata dan konkret menghadapi segala tantangan, bahaya, dan resiko yang dihadapinya karena imannya yang hidup di dalam kebenaran. Memang benar yang dikatakan penulis Alkitab, hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Iman tidak boleh hanya menjadi doktrin atau menjadi ritual keagamaan. Iman
harus berdenyut aktif dalam kehidupan setiap orang percaya. Iman tak bisa hanya menjadi aturan atau larangan, namun harus dihidupi dalam kasih dan kebenaran, menjadi perbuatan yang nyata yang dihidupkan oleh Roh Kudus yang tinggal dalam hidup orang percaya. Ketika seseorang bersentuhan dengan gereja, bukanlah teori atau kehebatan intelektual yang membawanya kepada Kristus, melainkan perhatian, kemurahan, dan kasih dari orang seperti Gaius. Jadi, hanya jika hidup kita sebagai pengikut Kristus memancarkan kasih Kristus, barulah orang-orang yang bersentuhan dengan gereja atau komunitas Kristen akan merasakan kasih Allah yang sejati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sebagai orang-orang Kristen memanifestasikan kasih sehingga kebenaran Tuhan Allah ada di tengah kita. Dan setiap orang yang berelasi dengan kita, mereka pun boleh merasakan kasih Allah melalui kehidupan kita yang hidup di dalam kebenaran, yang mewujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan kita setiap hari. Dan percayalah, segala sesuatu yang kita tabur untuk kemuliaan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kesaksian hidup dari orang percaya yang hidup dalam kebenaran boleh mendatangkan pertobatan bagi banyak orang, sehingga mereka boleh mengalami kasih Tuhan yang sungguh besar bagi manusia. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara kami dengan firman Tuhan. Biarlah kami boleh dengan ketulusan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, hidup di dalam kebenaran dan berjalan dalam kebenaran, mewujud nyatakan kasih dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman, nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.